Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Basjir dengan tema menghormati pengorbanan Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Saya percaya saudara kalau kita ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Ya, dan kita mau sama-sama merenungkan, ya biarlah sesuatu yang baru Tuhan bukakan hari ini supaya kita lebih mengerti, karena ya ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Ya, kalau Yesus memang Tuhan berkuasa, kenapa dia disalibkan? Ya, dulu saya pun sebelum saya percaya sama Tuhan Yesus, saya juga berkata demikian. Saya bilang dalam hati saya, orang Kristen tuh goblok, percaya sama Tuhan yang mati. Ya, dan banyak orang Kristen tidak bisa menjawab ketika ditanya kenapa Tuhanmu mati. Jawaban apa yang saudara bisa beri? Ya, dan jangan bilang nanti dijawab Bu Debbie, kamu hubungi aja ini nomor Insta, ini nomor HP, ini IG-nya ini ya, bertobat. Karena secara umur kita ini sudah tua-tua, amin. Enggak amin lagi? Amin enggak? Udah tua saudara. Rasul Paulus bilang kalau ditinjau secara usia, harusnya kamu ini sudah jadi pengajar. Tapi masa asas-asas pokok dari kekristen aja nggak ngerti. Nah, hari ini saya coba menjelaskan singkat, padat, jelas semuanya supaya kita bisa menjelaskan. Buka bersama langsung Matius 26 ayat yang ke-57 mulai. Injil Matius 26 ayat yang ke-57 mulai, judul perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Ayat 57, baca 1, 2, 3. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 58, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Kenapa di Israel itu rumah Imam Kayafas berdepan-depanan sama gereja Petrus? Karena di situ tempat Petrus menyangkal Yesus. Yang belum pernah ke Israel angkat tangan. Kasihan deh lo. Ya, kalau ada berkat jangan ke Swiss dulu, jangan ke Jepang dulu, jangan kemana-mana dulu, pergilah ke Israel. Kita pergi ke rumah Imam Kayafas, benar ada tempatnya. Dan saudara bisa lihat tempat penjaranya Tuhan Yesus di bawah tanah. Yesus di penjara di bawah tanah itu diturunkan pakai tali, nggak lewat pintu, digantung pakai tali, diturunkan ke bawah. Semua tulangnya remuk waktu dia diturunkan, dinaikin. Dan disitulah Petrus melihat dia dari jauh. Ya, makanya gereja Petrus di depan rumah Imam Kayafas, ya, untuk memperingati bagaimana Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Petrus melihat dari jauh dulu. Aduh, apa ya yang mau dilakukan sama Yesus? Ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Untuk menghukum mati Yesus aja mereka nggak punya alasan, karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya, dan mereka cari siapa ya yang bisa kasih kesaksian supaya Yesus ini dibayar orang untuk bersaksi palsu. Ayat 60, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun apa? Tampil banyak saksi dusta. Tolong suara saya tidak usah diefek ya, soundman, biasa aja. Saya tidak sedang nyanyi dangdut. Jadi saya cuma khotbah, enggak usah diefek. Nanti saya terpancing nyanyi dangdut ini. Ya, biasa aja, suara saya flat aja ya, enggak usah kasih eho-eho begitu ya. Dan dikatakan walaupun sudah tampil banyak saksi-saksi dusta, tapi pada akhirnya tampil 2 orang. 2 orang ini berkata apa? Ini yang menyebabkan Yesus disalib. Ayat 61 baca bersama.
yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Bapak Ibu, saya dulu tidak mengerti kenapa Yesus disalib. Tapi kalau kita tarik ulur dari sejarah perjanjian lama, ya, bait suci itu adalah bangunan yang paling sakral di Israel. Kalau saudara datang ke Israel, diizinkan Tuhan satu saat pergi, orang semua pengen foto di Dome of the Rock. Dome of the Rock itu adalah bekas bangunan bait suci. Saya diizinkan Tuhan masuk ke dalam, saudara. Ya, dan di Dome of the Rock itu dulu pertama kali Abraham mempersembahkan Ishak. Itu adalah Bukit Moria. Dan di situ juga akhirnya Salomo membangun bait Allah. Bayangkan kalau Yesus berkata, dia akan merobohkan bait Allah yang begitu sakral bagi orang Yahudi. Bait Allah dipercaya sebagai tempat kehadiran Tuhan. Kalau Yesus bilang dia akan robohkan lalu akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari, itu adalah sama dengan menghujat agama Yahudi dan menghujat Allah. Gak main-main hujatannya, robohkan bait suci. Nah, coba kita tarik ulur, kenapa ada bait suci? Bapak Ibu ingat pertama kali ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka diperbudak, lalu mereka berseru dan Tuhan ngirim Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Di perjalanan akhirnya Musa itu terus berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu Tuhan melihat ini manusia ini harus dituntun. Mereka harus dikasih hukum. Gak bisa manusia ini hidup tanpa hukum. Lalu Tuhan panggil Musa menghadap kepada Tuhan di gunung Sinai. Ketika Musa datang, Tuhan memberikan kepada Musa 10 perintah Allah, 2 loh batu. Hukum yang akan mengatur hidup manusia. Tuhan kasih di sana 10 hukum perintah Tuhan. Semuanya dimulai dari jangan. Ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersumpah palsu, jangan menyembah Allah lain, jangan. Sementara ilmu parenting sekarang dilarang bilang jangan. Padahal Tuhan suruh dengan jangan. Karena manusia itu kalau nggak dibilang jangan nggak tahu dia. Jangan aja masih tetap banyak yang melanggar, apalagi tidak jangan. Lalu saudara, Tuhan kasih Musa perintah, bikin 1 peti dari emas yang ukurannya begini, bahan-bahannya begini, lalu taruh di dalam situ. Ya, jadi yang namanya itu tabut perjanjian. Dibawa terus dari zaman Musa ini menuntun bangsa Israel sampai akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Dan ketika mereka masuk, ya mulai itu peperangan lalu dipilihlah raja. Bangsa Israel berseru kepada Allah, bosan kalau cuma dipimpin sama Tuhan, minta raja. Dikasih raja pertama Saul. Tabut perjanjian dibawa. Waktu bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa yang lain, tabut itu dibawa, mereka menang. Karena tabut itu berbicara kehadiran Tuhan. Lalu ketika mereka menang, naiklah Daud menjadi raja. Ketika Daud menggantikan Saul menjadi raja, Daud bangun istana. Daud bilang begini, saya sudah enak tinggal di istanaku, mewah, megah. Kasihan Tuhan cuma tidur di tenda. Tabut Allah itu yang isinya 2 loh batu, kayaknya gak pantas saya tidur di istana, Tuhan di tenda. Lalu Daud izin sama Tuhan, Tuhan aku mau bangun rumah bagimu.
untuk taruh itu kehadiranmu di sana. Tuhan bilang, Daud, bagus memang kerinduan hatimu, tapi bukan kau yang akan bangun rumah itu, karena tanganmu berlumuran darah. Kau perang, nggak cocok. Tanganmu itu nggak kudus untuk membangun rumah Tuhan. Lalu aku akan pakai anakmu Salomo. Salomo naik menjadi raja menggantikan Daud. Dia tidak pernah berperang. Salomo duduk di tahta kerajaan yang sudah mapan, tidak berperang, tangannya itu bersih. Dia bangun bait Allah. Ketika bait Allah dibangun, ya isinya bait Allah itu ditempatkan tabut Allah itu di ruang maha kudus. Tuhan bikin aturan. Nanti umat Tuhan itu harus menghadap Tuhan. Mereka bikin pengampunan dosa. Untuk bisa mendapat pengampunan dosa, imam besar harus masuk ke dalam ruang maha kudus. Itu pun imam harus kudus. Kalau tidak kudus mati dia, jadi korban sendiri di dalam. Zaman itu bait suci, orang dari berbagai negeri datang ke situ hanya untuk menerima pengampunan dosa. Karena mereka tahu kalau dosanya tidak diampuni, maka hidupnya terkutuk. Untuk bisa bertemu Tuhan, mendapat pengampunan dosa begitu sulit. Gak ada yang bisa seenak-enaknya datang. Harus lewat imam, bawa sembelihan, ya, sapi, domba yang tidak boleh bercacat celah. Karena itu Yesus lahir di padang gembala. Saudara yang pernah ke Israel, di Bethlehem. Nah, padang gembala itu, di situ dulu memang peternakan, tapi khusus peternakan yang tidak bercela di situ, yang akan dibawa ke bait suci. Nah, lalu setelah berkembangnya zaman, bait Allah tidak lagi menjadi rumah Tuhan yang sakral. Ada tempat perdagangan di sana. Imam-imam mulai bisnis peternakan untuk jual kambing domba yang mahal harganya. Yesus datang ke bait Allah, dia merobohkan semua meja-meja penjual di situ. Dia bilang, kenapa engkau mengotori rumahku? Bukankah ini adalah rumah yang kudus? Yesus melihat bagaimana manusia kehilangan esensi tentang hubungannya dengan Tuhan. Mereka pikir kalau mereka sudah bawa korban penghapus darah, sudah dia bebas lagi bikin dosa. Nanti tahun depan datang lagi untuk menghapus dosa. Mereka kehilangan esensi tentang membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya di perjanjian lama Tuhan bilang, aku tidak tertarik dengan korban-korban persembahanmu itu, tetapi kepada ketaatanmu akan firman Tuhan. Lalu saudara, Yesus melihat ternyata tidak bisa manusia itu dosanya diampuni hanya dengan darah kambing domba. Lalu Allah berinisiatif, dan Yesus datang untuk menggenapi nubuatan dari zaman perjanjian lama. Bangsa Israel tahu itu. Bagaimana nabi-nabi bernubuat akan datang seorang yang akan menjadi juru selamat. Dia akan menjadi pengampunan, penebus, pengampunan dosa bagi semua orang manusia. Bangsa Israel pun menunggu nubuatan itu digenapi. Waktu Yesus lahir, Yesus menunjukkan tanda-tanda sesuai yang ditulis di dalam perjanjian lama. Ketika Yesus lahir, memang benar dia lahir tidak dikandung oleh manusia biasa dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan di Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih dikandung oleh Rohulullah, yaitu Roh Allah sendiri. Dia tidak lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Yesus lahir di Bethlehem seperti yang ditulis dalam nubuatan kitab Yesaya. Orang Yahudi tahu itu. Tapi mereka kenapa tidak terima Yesus? Sampai sekarang mereka masih menangis di tembok ratapan, meminta untuk Mesias datang menebus dosa-dosa mereka. Mengapa mereka menangis di tembok ratapan? Karena tembok itu adalah tembok yang paling dekat dengan ruang maha kudus. Makanya saya larang kalau kita ke Israel, tidak usah berdoa di situ, berarti kau belum terima karya penebusan Tuhan Yesus. Lalu saudara, mereka itu menanti Yesus lahir di Bethlehem. Mereka nggak terima karena mereka tahu ini bapaknya Yusuf, tukang kayu itu. Kalau Yesus mungkin lahir di Tangerang atau di Bogor, mungkin mereka bisa terima. Karena memang Nabi nggak bisa diterima di negerinya sendiri.
Itu sudah dikatakan dan orang Israel tidak menerima. Tapi kalau dia lahir di Tangerang atau di Bogor tidak menggenapi nubuatan. Karena nubuatan berkata di kota kecil Betlehem. Ya, hai Betlehem, engkau memang yang terkecil, tapi dari situ akan datang sinar terang yang akan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bukan di Tangerang, bukan di Bogor. Sejarah mencatat ada semua bukti-buktinya, tapi Israel menolak. Tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Waktu Yesus lahir, dia bikin tanda-tanda mujizat yang bikin semua orang bisa melihat. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, tapi Israel menolak. Karena apa? Yesus datang, dia telanjangi semua itu ahli-ahli Taurat, agama Yahudi. Yesus berkata sama mereka, kamu ini pakai baju putih jubahmu, tapi hidupmu kotor. Kau seperti kuburan putih yang dicat, tapi dalamnya busuk. Hai kamu keturunan ular beludak. Marah mereka, tidak terima. Karena Yesus tahu dosa-dosa mereka. Yesus tahu kemunafikan mereka. Mereka mencari alasan untuk menyalibkan dia. Dapatlah alasannya ketika Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah itu. Dan aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Artinya apa saudara? Yesus ingin merobohkan tata cara manusia untuk menemui Tuhan dan meminta pengampunan dosa. Makanya Yesus dikatakan anak domba Allah yang akan dikorbankan. Tuhan sendiri yang datang saudara sebagai manusia untuk menggenapi firman-Nya. Kita harus percaya bahwa iya dan amin. Dan akhirnya Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, Alkitab berkata apa? Tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Saya kemarin waktu di Israel, saya dapat duri, tanaman duri yang dipakai menjadi mahkota di kepala Tuhan Yesus, tapi dia berlapis-lapis. Saya tadi ada kasih ke multimedia, bisa ditayangkan. Ini saya ambil kemarin waktu saya pergi ke Israel. Minggu lalu harusnya saya ada di Israel saudara, tapi ya lagi perang kita nggak bisa. Saya selalu rindu untuk kembali ke sana, untuk bisa melihat Israel. Ini duri yang dipakai untuk ya jadi mahkotanya Tuhan Yesus. Itu kerasnya kayak paku saudara. Saya pegang dengan tangan saya begini, keras sekali. Ini duri yang dipakai untuk menjadi mahkota di kepala Tuhan Yesus. Dan bukan cuma satu helai mereka ambil, dilapisi berapa helai supaya jadi tebal mahkota durinya. Itu dipakein, ditusuk. Waktu saya pegang duri itu saudara, saya tusuk, itu tajam kayak kala paku itu tajamnya, dan itu keras sekali kayak besi. Dan itu yang dipakai di kepala Tuhan Yesus. Ada di Israel itu semua ada. Makanya saya bilang kenapa kita pergi, kita lihat di sana. Waktu saya dapat duri itu, ya tour guide-nya bilang ini bu yang dipakai untuk jadi mahkota Yesus itu dipaksakan masuk karena mereka menghina dia. Mereka berkata ini raja orang Yahudi, bikinin dia mahkota. Lalu mereka bikin dari duri itu dilingkar-lingkar dan itu dipaksa masuk. Itu kena di tangan saya aja saudara, ujungnya itu tajam sekali kayak jarum. Bayangkan itu dipakein di kepalanya Yesus, darah mengucur. Setelah kita tahu pengorbanan Kristus yang demikian hebat, saya selalu beribadah di rumah Imam Kayafas. Kalau saudara lihat tempat tahanan Yesus di bawah tanah, itu tempat yang paling bikin kita semua menangis. Semua peserta pasti hancur hati manifest di situ. Kita dibawa masuk ke bawah tanah, itu hanya gua kecil. Dan Yesus diturunkan pakai tali ke bawah, hanya memang ukurannya 1 orang lubangnya saudara. Diturunin pakai tali, diikat di ketiaknya 2-2, lalu tali itu diturunkan ke bawah. Saudara bisa bayangkan waktu dia diturunkan, itu tulang-tulangnya semua udah bergeser, pakai tali menahan berat badannya. Dan kenapa saudara? Kita harus memperingati Jumat Agung. Di situ kita melihat bagaimana pengorbanan Kristus. Dan tolong kalau Jumat Agung jangan cuma bikin status. Amin. Please orang Kristen, jangan kau cuma upload status di storymu. Kasih gambar salib, gambar mahkota. Hello. Saya pengen kita lihat apa sih makna dari kematian Kristus yang harus kita hidupi. Mari buka bersama Roma pasal yang ke 6, mulai ayat yang ke-10.
Ini makna dari Jumat Agung yang kita rayakan hari ini. Tolong digaris bawahi supaya kita hidup berubah mulai hari ini. Roma pasal 6 ayat 10 baca bersama 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali. Dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Baca bersama dengan suara yang keras sekarang. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah apa? Dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan apa? Anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah apa? Dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Justru karena kita berada di bawah kasih karunia, kita hutang nyawa sama Tuhan. Tidak ada seorang pun mampu melakukan hukum Taurat. Kenapa Yesus harus datang? Karena hukum Taurat tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Tidak ada manusia yang mampu. Kenapa? Nyawa harus diganti dengan nyawa. Yesus harus datang karena hukum tidak bisa batal. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Darah harus dibayar dengan darah. Itu sebabnya Yesus datang. Supaya kita yang tadinya mati binasa, kita diberi kehidupan. Kita yang terkutuk, kita bisa diberkati. Tetapi ini maknanya. Karena itu janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara, siapa yang masih berbuat dosa sampai hari ini? Angkat tangan. Yang tiap hari buat dosa, angkat tangan. Ya, yang tidak bikin dosa, angkat kaki. Ya, kita ini tiap hari masih berdosa, tetapi dosa yang tidak disengaja. Tolong garis bawahi. Dosa yang tidak disengaja. Ada dosa yang disengaja. Apa? Selingkuh, itu disengaja. Ya, jangan bilang saya kesandung lalu selingkuh, Bu. Nggak ada orang selingkuh 1 hari itu, nggak ada. Selingkuh itu dinikmati, dipikirin, direnungkan, ya, lalu ya itu terjadi. Dosa yang tidak disengaja, Tuhan hari ini aku mau hidup damai dengan suamiku, dengan istriku. Tiba-tiba ada ulahnya suami istri yang bikin kau jengkel. Lalu kau marah, itu tidak sengaja. Tapi cepat-cepat bertobat, minta ampun, mulai lagi, perbaharui komitmen. Itu tidak disengaja. Dosa itu ada yang disengaja dan tidak. Kalau engkau, ya saya bilang dosa ini di mana-mana ada kan. Saya selalu pakai ilustrasi. Saya mau khotbah tentang kaki Dian. Saya ketik di Google kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Kakinya Susi, kakinya Nita, muncul tuh kaki-kaki semua. Ya, sampai ke paha-pahanya muncul. Tapi kan begini, itu kan saya tidak sengaja. Kalau kau klik kaki Susi, ya itu kau sengaja. Amin Bapak-bapak. Ya, amin imam musik. Ya. Nggak ada orang kebal terhadap dosa. Engkau selingkuh itu kau sengaja. Nipu orang itu kau sengaja. Nggak ada orang nipu orang karena nggak sengaja. Saya nggak sengaja, Bu, nipu orang. Saya pinjam uangnya lalu saya lupa ganti. Itu kau pura-pura amnesia. Ya, nggak ada begitu. Dosa yang tidak disengaja, engkau tahulah, tiba-tiba kau tersinggung ya, ketemu orang, aduh itu orang kok omongannya nyelekit banget, tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang, nggak boleh loh kamu marah, jaga hati, oh ya Tuhan, ampuni aku Tuhan, memang tuh orang menjengkelkan, tapi aku berdoa dalam nama Yesus, berkati dia, begitu kan, nggak disengaja. Kita bisa nggak iri hati? Bisa, waktu lihat keluarga kita diberkati lebih dari kita, kok dia bisa gitu ya, Cepat-cepat Roh Kudus ingetin, lu berdosa loh. Kenapa lu? Oh ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Lebih baik Tuhan berkati juga aku sama kayak dia ya Tuhan. Amin. Itu tidak disengaja.
Untuk dosa-dosa yang tidak disengaja, ada pengampunan dosa. Tapi kalau dosa yang disengaja, homo, sengaja nggak homo itu, boti, sengaja itu. Ya, selingkuh itu sengaja. Kau berbuat dosa tiap hari, ngerokok itu sengaja, mabok itu sengaja, dugem itu sengaja. Ya, kau tahu, setahu-tahunya itu. Jangan pura-pura tidak tahu. Bertobat, ya. Saudara, kita ini sudah hidup di bawah kasih karunia. Banyak orang gini kan kasih karunia. Saya baca, coba nanti saudara cari di Alkitab ya, Yesus dan hukum Taurat. Kasih karunia dan hukum Taurat. Yesus bilang begini, kalau di zaman hukum Taurat Musa berkata, kalau engkau sudah punya istri, terus kau menikah lagi dengan perempuan lain, kau bersinah. Tapi Yesus bilang, di hukum kasih karunia, kau melihat wanita, lalu kau baru pengen di hatimu. Engkau sudah bersinah, baru pengen loh. Ternyata lebih berat kasih karunia. Lebih berat. Yesus bilang begini, hukum kasih karunia mengajarkan, kalau matamu membuat engkau berdosa, Yesus bilang apa? Cungkil matamu, cungkil, buang biji matamu, lebih baik kau masuk surga tanpa mata, daripada utuh kau masuk ke dalam neraka. Kalau tangan kananmu membuat engkau berdosa, kata Yesus, lebih baik apa? Potong tanganmu, supaya kau masuk surga tanpa tangan, daripada utuh kau masuk neraka. Nah, kalau orang tukang selingkuh, saya tidak tahu apa yang dipotong. Terjemahkan saya sendiri. Sudah tua-tua kan? Jadi betapa kita harus menghormati dan menghargai kasih karunia. Karena itu ayat ini berkata, sebab itu janganlah kamu menyerahkan anggota tubuh apa? Mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan kan? Jangan kau serahkan itu kepada dosa dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah apa? Dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulunya kita ini harusnya mati karena dosa. Tapi yang sekarang dihidupkan karena kasih karunia Tuhan. Kematian Kristus di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya engkau menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Apa makna dari Jumat Agung? Tidak hanya sekilas di story yang kau buat. Kasih mahkota, gambar salib, lalu putar lagu. Hello saudara. Jumat Agung itu adalah memberi hidupmu kepada Tuhan. Karena engkau tahu bayar harga Yesus itu mahal. Saya melihat mahkota durinya aja saya meneteskan air mata. Saya cuma coba di tangan saya, di ujung saya kesakitan. Yesus dipakein, dipaksa masuk. Semua syaraf-syaraf dan urat-urat di kepalanya menyecerkan darah. Dan itu dia buat untuk saya dan saudara. Apa yang sudah kita buat bagi dia? Mari kita hormati pengorbanan Kristus. Saya undang imam musik maju ke depan. Mari saudara, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Hari ini ada perjamuan di depan kita. Kita disuruh memperingati pengorbanan Kristus. Mari kita datang dan berkata, Tuhan, kami mau mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena kami tahu Tuhan, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan harga uang kami ditebus, tapi dengan darah yang mahal. Bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Bachir dengan tema menghormati pengorbanan Kristus. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Pemazmur 42 dalam ayat yang kedua,
Firman katakan Pemazmur 42, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ternyata jiwa ini sangat merindukan kepada Allah. Dalam pribadi daripada Daud, dia percaya bahwa apabila dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka dia haus. Dia punya kerinduan mendekatkan diri kepada Allah. Tuhan memberikan mata air bagi kehidupan Daud. Air adalah firman Allah. Apabila kita tidak membaca Alkitab, maka jiwa kita merana, jiwa kita haus dan lapar. Sehingga dalam ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku datang melihat Allah? Ternyata jiwanya merindukan Allah. Mari kita sebagai umat pilihan Allah, kita mau rindu melihat Allah, yaitu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita selagi kita ada. Dalam ayat yang keempat dia katakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Di dalam ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam permainan orang-orang yang mengadakan perayaan. Ternyata pekerjaan daripada Daud, dia bersorak-sorai untuk Tuhan. Nyanyian syukur keluar dari bibir mulutnya, sehingga dia merasa lega dalam pertolongan Tuhan. Bapak, mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ternyata Daud katakan dia bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan adalah penolong yang utama bagi kehidupan pribadi daripada Daud. Di tengah-tengah banyak musuh, dia punya pengharapan hanya kepada Tuhan, karena bersama Tuhan musuh tidak akan menang, musuh akan mundur dan mereka tidak bisa berdaya. Di dalam ayat yang ketujuh, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan, pegunungan Hermon, dari gunung Wisar. Dalam ayat yang ke-8, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Dalam ayat yang ke-9, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian syukur. Satu doa yang dinaikkan kepada Allah dalam kehidupannya. Bapak, mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di mana kita sebagai orang percaya yang kita rindu akan apapun dalam kehidupan kita secara diam-diam, ternyata Tuhan siap dan menjawab itu bagi setiap orang yang membutuhkan. Dalam ayat yang ke-10, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku hidup berkabung?
di bawah himpitan musuh. Di dalam ayat yang ke-11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku, sepanjang hari di mana Allahmu? Ternyata pribadi daripada Daud selalu mencari Allah yang dia percaya. Allah yang dia percaya tidak pernah mengecewakan. Di mana dia katakan dia di tengah-tengah musuh, Tuhan tetap memberikan kemenangan bagi Daud. Marilah kita pulang di dalam firman pada malam hari ini. Kita pulang dan kita renungkan firman ini dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri atas apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Karena pertolongan Allah adalah iya dan amin. Dan pasti mulai dari malam ini sampai Tuhan datang. Amin.